Buat para perempuan, kalian benar-benar paham nggak sih harga dari sebuah perceraian? Mungkin di sekitar kalian banyak banget yang gampang ngomong. Kalau udah nggak kuat ya cerai aja. Tapi dari sekian banyak yang nyuruh cerai, ada nggak yang beneran cerita soal dampaknya? Hampir nggak ada. Perceraian itu bukan cuma soal ganti status di KTP. Itu bukan sekedar tanda tangan di pengadilan. Perceraian itu bisa jadi lubang besar yang ngabisin sisa hidup kamu pelan-pelan. Kita coba bahas jujur ya. Ini hal-hal yang jarang banget dibahas. Yang pertama, anak. Anak itu yang paling kena dampaknya. Jangan gampang percaya omongan, anak dari single parent juga bisa sukses. Bisa, tapi lukanya tetap ada. Kalau anak ikut kamu, dia bisa jadi bahan ejekan di sekolah. Waktu dia dibully, nggak ada sosok ayah yang bisa melindungi. Kalau anak nggak ikut kamu, dia tumbuh tanpa ibu. Dan kita semua tahu, hidup tanpa kasih sayang ibu itu seberat apa. Besarnya nanti, anak bisa jadi minder atau justru menyimpan marah. Marah karena merasa keluarganya dihancurkan. Dan di posisi itu, kamu sebagai ibu serba salah. Bawa salah, nggak bawa salah. Yang kedua, soal uang. Iya, memang ada pembagian harta. Tapi jujur aja, cukup nggak? Sewa rumah, pindahan, biaya sekolah anak, kesehatan, makan, listrik, air, semuanya tetap bayar penuh. Nggak ada potongan cuma karena kamu cerai. Dulu pengeluaran ditanggung berdua, sekarang semua menumpuk di pundak kamu sendiri. Bahkan hal kecil kayak ganti lampu atau benerin keran, semuanya keluar uang. Emang kamu yakin bisa kuat sendirian? Yang ketiga, sepi. Waktu masih muda, makan sendiri, jalan sendiri, rasanya bebas. Tapi nanti, pas umur udah di kepala 4 atau 5, orang tua mulai menua, anak udah punya dunianya sendiri, kamu akan ngerti arti sepi yang sesungguhnya. Lihat pasangan lain masih saling menemani, sementara kamu bahkan nggak tahu harus telepon siapa. Lebih parah lagi, pas sakit, nggak ada orang yang sekedar bikinin teh hangat. Dan jangan lupa satu hal, pandangan orang. Label janda itu jauh lebih berat dari yang kamu bayangkan. Omongan orang, tatapan aneh, bisik-bisik di belakang. Cari kerja pun kadang ditanya, nanti nikah lagi nggak? Punya anak lagi nggak? Mau pinjam uang, mau urus apa-apa, seringkali lebih susah. Kalau mau menikah lagi, banyak yang bilang, kan udah pernah gagal, ya udah jangan banyak pilih. Bahkan hak untuk memilih pun terasa makin sempit. Jadi jangan gampang percaya kalau perceraian itu disebut sebagai kebebasan atau awal baru. Dalam banyak kasus itu justru jadi tanda bahwa kamu harus berjuang sendirian melawan hidup. Bukan berarti semua pernikahan harus dipertahankan apapun keadaannya. Tapi jangan juga termakan omongan manis orang yang enggak hidup di posisi kamu. Aneh kan, yang nyuruh cerai malah hidupnya utuh-utuh aja. Kalau masih bisa diperbaiki, masih ada anak yang disatukan, masih bisa bareng-bareng cari nafkah, mungkin ada baiknya energi itu dipakai buat memperbaiki, bukan mengakhiri. Karena hidup sendirian atau mulai ulang dengan orang asing seringkali jauh lebih berat dari yang kita bayangkan.